Melisa memandangi keadaan sekitar dengan bingung. Di mana mereka berada? Bagaimana bisa mereka tiba-tiba berada di tempat yang tidak dikenal seperti ini? Rangga terlihat lebih tenang dibandingkan dirinya. Dia tampaknya sudah mengambil alih situasi dan mulai mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berdua berjalan mengelilingi tempat itu, mencari tahu bagaimana mereka bisa kembali ke dunia mereka. Namun, semakin mereka berjalan, semakin jelas bahwa mereka harus memenuhi tugas yang diberikan oleh entitas supranatural itu. Rangga dan Melisa harus menyelamatkan dunia fantasi yang sedang dalam bahaya. Sementara itu, Rangga semakin merasa aneh dengan kekuatan yang ia rasakan sejak tadi. Seperti ada sesuatu yang telah membangkitkan kekuatan di dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Namun, kekuatan itu juga membawa rasa takut yang dalam. Melisa merasa kagum melihat perubahan yang terjadi pada Rangga. Wajahnya yang tadinya murung dan bingung sekarang tampak lebih tegar dan bersemangat. Mereka berdua menyadari bahwa mereka harus menyelesaikan tugas yang diamanahkan pada mereka. Rangga memandangi sekitarnya dengan rasa takjub. Melisa, lihatlah ini. Dunia fantasi yang benar-benar ada di depan mata kita. Melisa menatap ke arah yang ditunjukkan Rangga. Ini luar biasa, Rangga. Bagaimana kita bisa terjebak di sini? Tapi, sebelum itu, ada hal yang harus kita lakukan, jawab Rangga serius. Apa itu? Tanya Melisa penasaran. Entitas supranatural tadi memberikan tugas pada kita untuk menyelamatkan dunia fantasi yang sedang dalam bahaya, ungkap Rangga. Melisa terdiam sejenak, tugas ini sungguh besar. Tapi bagaimana kita bisa melakukannya? Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang keadaan di sini dan mencari jalan keluar dari gua ini, jawab Rangga tegas. Mereka berdua mulai menjelajahi gua dan mencari jalan keluar. Namun, semakin mereka berjalan, semakin jelas bahwa tugas yang diberikan pada mereka harus dilakukan dengan segera. Rangga terus memikirkan kekuatan misterius yang baru saja ia rasakan. Melisa, aku merasa kuat dan percaya diri sejak tadi. Tapi kekuatan ini juga membuatku takut. Melisa mengangguk mengerti, mungkin kekuatan itu ada hubungannya dengan tugas kita untuk menyelamatkan dunia fantasi ini. Rangga dan Melisa saling pandang ketika mereka menemukan pintu rahasia itu. Ini mungkin jalan keluar yang kita cari, ucap Rangga dengan antusias. Melisa mengangguk, kita harus segera masuk dan melihat di mana pintu itu membawa kita. Rangga merunduk dan melangkah masuk ke dalam pintu itu, diikuti oleh Melisa di belakangnya. Setelah berhasil melewati pintu yang sempit itu, mereka menemukan diri mereka berada di dalam lorong yang terang benderang. Mungkin kita harus mengikuti lorong ini dan melihat kemana dia membawa kita, kata Melisa. Rangga setuju dan mereka melanjutkan perjalanan di dalam lorong itu. Semakin jauh mereka berjalan, semakin jelas terlihat tanda-tanda kehidupan. Mereka melihat beberapa orang berjalan di sekitar mereka, sebagian besar mengenakan pakaian khas kerajaan dan membawa senjata. Rangga memperhatikan sekeliling dan berkomentar, kita mungkin berada di dalam dunia fantasi yang sebenarnya. Melisa mengangguk, sepertinya begitu. Kita harus berhati-hati dan mencari tahu apa yang sedang terjadi di sini. Mereka terus berjalan hingga akhirnya mereka tiba di sebuah hutan yang lebat. Mereka merasa sedikit lega ketika melihat pemandangan alam yang indah, tetapi segera merasa khawatir saat mereka melihat beberapa pohon yang telah ditebang dan hewan-hewan yang terlihat ketakutan. Mereka merusak alam ini. Kita harus mencari tahu siapa yang bertanggung jawab dan menghentikannya, ucap Melisa dengan suara tegas. Rangga mengamati sekitarnya dan menemukan jejak kaki yang menuju ke arah sebuah kastil yang terlihat dari jarak jauh.
Mereka berdua memutuskan untuk mengikuti jejak kaki itu dan mencari tahu apa yang sedang terjadi di sana. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di depan gerbang kastil yang megah. Mereka berusaha untuk masuk, tetapi dihalangi oleh beberapa penjaga yang berdiri di depan gerbang. Maafkan kami, tapi kastil ini sedang dalam masa perang dan tidak diizinkan bagi orang yang tidak dikenal untuk masuk, ucap salah satu penjaga dengan suara serius. Rangga dan Melisa tidak dapat melakukan apapun terhadap situasi darurat seperti ini. Lalu mereka semua dikejutkan oleh pemandangan di dalam kastil. Mereka melihat sekelompok prajurit yang sedang bersiap-siap untuk berperang dan ratusan warga yang sedang bersembunyi di bawah perlindungan kastil. Mereka sedang dalam bahaya, kata Rangga dengan suara serius. Kita harus membantu mereka dan menghentikan perang ini. Melisa setuju, tapi bagaimana caranya? Rangga tersenyum, kita akan mencari cara. Kita harus berjuang untuk menyelamatkan dunia fantasi ini. Mereka berdua bersiap-siap untuk berperang. Dengan kekuatan yang telah mereka miliki, mereka merasa siap untuk menghadapi segala tantangan dan menyelamatkan dunia fantasi ini dari bahaya yang mengancamnya. Rangga dan Melisa berada di kota ketika tiba-tiba terdengar suara ribut dari arah jalan raya. Mereka berdua langsung berlari menuju sumber suara dan melihat sekelompok monster sedang menyerang warga sipil yang berada di sekitar sana. Tanpa ragu, Rangga dan Melisa siap bertarung melawan monster dan melindungi warga sipil yang tak bersalah. Mereka mengeluarkan senjata mereka masing-masing, yaitu Kurai Tsubasa dan Seiryu no Sume, dan bersiap-siap untuk bertarung. Rangga menggenggam erat pedang Kurai Tsubasa, siap untuk bertarung. Dia menatap lawannya, monster besar berkulit mengkilap dengan taring tajam. Monster itu mengeluarkan suara menggeram yang menggetarkan tanah di sekitarnya. Melisa siap dengan Seiryu no Sume-nya yang berbentuk tombak biru. Dia berdiri di samping Rangga dan mengangkat senjatanya ke udara. Kita bisa melakukannya, ucap Melisa. Rangga mengangguk. Kita melakukannya bersama-sama. Monster itu melompat ke depan, menyerang Rangga. Rangga menangkis serangan monster dengan Kurai Tsubasanya dan memotong salah satu kakinya. Monster itu terjatuh, namun segera bangkit kembali dan menyerang Melisa. Melisa menghindari serangan monster dan menyerang dengan kedua pedangnya. Monster itu berusaha menghindar, namun akhirnya berhasil ditusuk oleh salah satu pedang Melisa dan terjatuh ke tanah. Rangga mengeluarkan serangan energi hitam dari Kurai Tsubasanya, menghantam monster tersebut. Monster itu terbakar dalam api hitam dan kemudian lenyap. Kita berhasil, kata Rangga. Melisa mengangguk. Kita harus melanjutkan perjalanan kita. Rangga dan Melisa berjalan-jalan di sekitar kota dengan hati-hati. Mereka mengamati setiap sudut kota untuk mencari tanda-tanda monster. Tiba-tiba, mereka melihat sesuatu yang berbeda dari biasanya, yaitu tingkatan di atas monster yang mereka biasa hadapi. Melisa berkata, Rangga, lihatlah itu. Itu adalah tipe demon. Kita harus mengalahkannya. Rangga memandang ke arah tempat yang dilihat oleh Melisa dan mengangguk setuju. Tampaknya kita harus mempersiapkan diri dengan baik untuk melawan demon ini. Kita harus memastikan bahwa warga sipil tidak terluka selama pertempuran. Ketika mereka memasuki area pertempuran, mereka segera bergabung dengan warga sipil yang mengungsi. Rangga memberi instruksi pada mereka agar tetap berada di tempat yang aman, dan mengatakan bahwa mereka akan melindungi mereka dari serangan demon. Saat demon datang, Rangga dan Melisa siap untuk bertarung. Mereka berdiri bersama dengan senjata mereka dan menatap demon dengan tatapan tajam. Demon itu memiliki kulit berwarna merah gelap, tanduk di kepalanya, dan mata yang memancarkan api biru. Demon ini tampaknya cukup kuat,
kata Melisa. Tetapi kita tidak boleh menyerah, kata Rangga. Kita harus bertarung untuk melindungi warga sipil dan menumpas kejahatan yang mengancam kota ini. Mereka berdua kemudian menyerang Demon dengan serangan pedang mereka. Demon mengeluarkan suara yang mengerikan dan menyerang balik dengan cakarnya yang besar. Rangga dan Melisa berhasil menghindar dan melawan Demon dengan teknik yang efektif. Warga sipil yang berada di sekitar mereka memberi dukungan dengan tepuk tangan dan sorakan. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya Demon itu berhasil dikalahkan. Terima kasih, kalian telah menyelamatkan kami, ucap seorang warga sipil dengan suara terharu. Tidak perlu berterima kasih. Kami hanya melakukan tugas kami, ucap Rangga. Sebenarnya, kami baru saja tiba di kota ini dan belum tahu banyak tentang tempat ini. Bolehkah kamu memberitahu kami nama kota ini dan apa yang terjadi di sini? Warga yang ditolong tersenyum dan menjawab, tentu saja, kota ini bernama Federica. Terima kasih banyak atas bantuan kalian. Rangga dan Melisa mengangguk, lalu menanyakan apakah ada penginapan di kota tersebut. Ya, tentu saja, jawab warga itu ramah. Kalian bisa mencoba menginap di Moonlight Inn, penginapan terbaik di kota ini. Kalian pasti nyaman di sana. Rangga dan Melisa terus berjalan-jalan di Federica, mencari tahu tentang kota baru ini. Mereka bertemu dengan beberapa penduduk setempat yang ramah dan menyambut mereka dengan senyum hangat. Selamat datang di Federica, kota yang indah ini, sapa seorang wanita tua yang ditemui Rangga dan Melisa di pasar. Kalian baru di sini ya? Dari mana kalian berasal? Keduanya saling memandang sejenak, lalu Melisa menjawab, kami adalah petualang yang bepergian dari tempat ke tempat untuk melawan monster yang mengganggu penduduk. Kami mendengar bahwa Federica memiliki masalah dengan monster juga, jadi kami datang untuk membantu. Wanita tua itu mengangguk mengerti. Ah, jadi kalian adalah orang-orang hebat yang mencari petualangan. Kami sangat berterima kasih atas bantuan kalian. Setelah berbicara dengan penduduk setempat, Rangga dan Melisa mendapat tahu bahwa Federica adalah kota kecil yang tenang, dihuni oleh orang-orang yang ramah dan hidup damai. Mereka juga mengetahui tentang tempat-tempat menarik di kota, seperti taman kota yang luas dan beberapa toko yang menjual barang-barang unik. Kalau kalian mencari tempat menginap, kalian bisa mencoba Moonlight Inn, saran seorang pria yang ditemui Rangga dan Melisa di depan toko buku. Itu adalah penginapan terbaik di kota ini. Kalian pasti merasa nyaman di sana. Penginapan Moonlight Inn telah direkomendasikan 2 kali, apakah seterkenal itu? Tanya Rangga. Tentu saja. Menginaplah, semoga malammu indah, Tuan. Dan setelah pria asing itu selesai membayar buku, ia lekas pergi dari toko buku. Rangga keluar juga dari toko buku itu diikuti Melisa. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Rangga dan Melisa sampai di Moonlight Inn. Mereka memasuki penginapan itu dan disambut oleh seorang pelayan yang ramah. Selamat datang di Moonlight Inn. Apa yang bisa saya bantu untukmu? Tanya pelayan tersebut. Kami ingin menginap semalam. Apakah ada kamar yang tersedia? Tanya Rangga. Ya, kami masih memiliki beberapa kamar kosong. Rangga sambil mengingat bahwa ia tidak memiliki mata uang di dunia ini. Rangga dan Melisa saling menatap, mereka baru menyadari bahwa mereka tidak memiliki mata uang di dunia itu. Tiba-tiba, pelayan tersebut tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, kamu tidak perlu membayar. Kami tahu bahwa kamu telah membantu kota ini hari ini. Saya maksud kalian berdua bisa menginap di sini dengan gratis." Rangga dan Melisa merasa sangat bersyukur atas tindakan pelayan tersebut.
Ketika mereka duduk di meja kedai di lantai dasar untuk makan, Rangga merasa lapar dan meminta beberapa makanan. Ketika pelayan tersebut membawa makanan, ia memberitahu mereka bahwa itu juga gratis sebagai tanda terima kasih atas jasa mereka menyelamatkan kota. Rangga dan Melissa terharu dengan sikap ramah dan murah hati dari orang-orang di kota Federica. Mereka makan dan sedikit bercakap, membagikan pengalaman mereka hari ini. Setelah makan, mereka menuju ke lantai 3 untuk menginap. Terima kasih untuk semuanya, kita benar-benar dihargai di sini, ucap Rangga kepada Melissa. Ya, saya merasa begitu juga, jawab Melissa. Saya bahkan merasa seperti rumah di sini. Mereka memasuki kamar mereka dan merasa senang dengan tempat itu. Tempat tidur yang empuk, kamar mandi bersih, dan pemandangan kota yang indah dari jendela. Mereka tahu bahwa mereka akan merasa nyaman dan beristirahat dengan baik di malam ini. Epilog. Rangga dan Melissa bangun dari tidur mereka di pagi hari yang cerah. Mereka merasa segar setelah tidur nyenyak di Moonlight Inn. Setelah sarapan pagi, mereka memutuskan untuk meninggalkan kota Federica dan melanjutkan petualangan mereka. Namun, sebelum pergi, mereka dijemput oleh kepala desa Federica. Ia memberikan surat penghargaan atas jasa mereka dalam menyelamatkan kota dari serangan monster. Rangga dan Melissa tersenyum bangga saat membaca surat tersebut. Setelah menerima surat penghargaan, Rangga dan Melissa mempersiapkan diri untuk melanjutkan petualangan mereka. Mereka berterima kasih kepada warga dan pihak penginapan Moonlight Inn atas sambutan hangat dan bantuan yang mereka terima. Dengan semangat baru, Rangga dan Melissa melanjutkan perjalanan mereka dengan penuh semangat. Mereka berjalan di tepi jalan yang ramai ketika tiba-tiba seorang gadis cantik muncul di hadapan mereka. Gadis itu sangat ceria dan sopan, membuat Rangga dan Melissa terkesan dengan kebaikannya. Gadis itu memiliki tubuh yang ramping seperti atletik wanita dengan buah dada yang besar dan berisi. Rambut pirangnya panjang dan terurai, membuatnya terlihat cantik dan menawan. Mata birunya terlihat cerah dan menggoda, membuat siapa saja yang melihatnya terpikat. Rangga merasa ada kehangatan yang membuatnya nyaman ketika berada di dekat gadis itu. Sementara Melissa menganggapnya sebagai teman baru yang menyenangkan. Tanpa mereka sadari, gadis itu akan menjadi sosok penting dalam hidup mereka. Suatu saat, mereka akan menghadapi banyak hal bersama, dan gadis itu akan menjadi teman yang setia dan berharga.